Kulik kronologi terbongkarnya pernikahan sesama jenis yang viral di Cianjur. Pernikahan sesama jenis terungkap setelah viral di media sosial. Pernikahan ini terbongkar setelah pihak keluarga dan warga mengetahui bahwa mempelai laki-laki adalah seorang perempuan. Dilaporkan pernikahan ini berlangsung pada tanggal 28 November tahun 2023 di Desa Pakuwon, Kecamatan Sukaresi, Kabupaten Cianjur. Menanggapi viralnya berita tentang pernikahan sejenis di Sukaresmi Cianjur, Bupati Cianjur H. Herman Suherman mendatangi pihak keluarga di Kampung Pakuwon Desa Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Jadi keluarga mempelai perempuan agama Islamnya sangat alim. Dia tahu mana yang salah. Pernikahan sesama jenis itu dosa, termasuk alim ulama juga tertipu. Intinya keluarganya tidak tahu bahwa yang bersangkutan adalah perempuan, tuturnya. Tokoh agama, Kiai Haji Ahmad Suhendar, PDI, Sekjen DKM, Masjid Agung Kabupaten Cianjur, Ketua Forum DKM se-Kabupaten Cianjur. Saat Aiman Cianjur Podcast di kantor sekretariat, Kiai Haji Ahmad mengimbau kepada para ulama khusus yang berada di wilayah DKM se-Kabupaten Cianjur, dan mengimbau kepada para orang tua lebih teliti lagi untuk menikahkan anaknya, agar tidak terjadi lagi adanya pernikahan sesama jenis di Kabupaten Cianjur. Saksikan video podcastnya di YouTube Kang Firman Hidayat, host dipandu Supriyanto, ST, MM, dan Aiman Cianjur. Heboh warga setempat. Seorang wanita mengaku pria berinisial AH usia 25 tahun menikah dengan wanita berinisial IH usia 23 tahun di Desa Pakuwon, Cianjur, Jawa Barat. Pernikahan tersebut digelar pada 28 November 2023 dan dihadiri keluarga, saksi, dan para tokoh setempat hingga warga di Kampung Pakuwon. Intinya ini ketipu. Jadi keluarga mempelai perempuan itu adalah agama Islam yang fanut. Dia tahu masalah pernikahan sesama jenis dosa. Maksudnya saya tanya, karena ketipu ini. Termasuk alim ulama di sini ketipu. Tapi dari kantor Kementerian Agama, KUA, sudah 3 kali memberikan informasi bahwa mau nikah itu ada persyaratannya ini, termasuk KTP dan sebagainya. Tapi yang bersangkutan tidak memberikan data-data. Sehingga sudah 3 kali, yang keempat kali memaksakan diri untuk nikah siri. Dan juga yang bersangkutan tetap memaksakan di luar kendali dari kantor Kementerian Agama KUA. Dan juga saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada Pak Kades ya, yang gigih mempertahankan warganya jangan sampai tertipu. Bahkan Pak Kades sudah jauh melangkah, dan cuma pada saat Pak Kades pergi keluar kota, hari Minggunya mau menyelesaikan, ternyata hari Minggunya melakukan nikah siri. Ya. Jadi intinya keluarga yang bersangkutan adalah tidak tahu bahwa yang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Menara Masjid Agung Cianjur. Oke, ini adalah ikon dari Kabupaten Cianjur, yaitu di sini alun-alun. Terus di belakang saya itu adalah masjid. Nah, menyikapi atau fenomena yang terjadi di Cianjur saat ini, kasus yang terbaru adalah pernikahan sesama jenis. Nah, nanti Aiman Cianjur akan menginvestigasi kasus ini. Nanti dari pihak Departemen Agama, MUI, dan lain sebagainya. Nanti kita akan telusuri mengapa di Cianjur ini terjadi pernikahan sesama jenis, yaitu perempuan dan perempuan. Sayang ya, kota santri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, alhamdulillah ini bisa silaturahmi ke ya ulama muda ya. Nami teh mami terlepat ya Bapak Ahmad Suwendar ya. Alhamdulillah sebagai tokoh muda, insya Allah tak tokoh masyarakat juga aktif di dunia dakwah ya, juga di pendidikan ya. Kalau nggak salah Panger saya teh sebagai ketua ini Pak ya, Ketua Forum Komunikasi Ketua DKM Kabupaten Cianjur. oh Kabupaten Cianjur. Oh Masya Allah, di samping itu juga ini ya, Sekretaris Umum DKM Masjid Agung Cianjur. oh ya, wah mantap sekali nih. Masih muda tapi waduh ya, ini menjadi aset untuk ya terutama Kabupaten Cianjur, khususnya pada umumnya untuk umat ya. Ini ngobrol-ngobrol ini Bang Ersya, ini sekarang itu lagi rame-ramenya masalah ya ya pernikahan sesama jenis ini ya. Kalau nggak salah di wilayah Sukaresmi ya bangsanya. Ini aduh sangat heboh ini ya. Kenapa ya? Ini saya rasa apa ya, langka itu, artinya jarang terjadi. Makanya ini dengan adanya viral ini, waduh di mana-mana ini jadi aduh saya gimana ini, bagaimana hal-hal seperti itu bisa terjadi khususnya di wilayah Cianjur ya. Saya beranggapan aduh kita harus ada koordinasi dengan tokoh-tokoh umat Cianjur, tokoh-tokoh umat Cianjur, para ustadz ajengan ya, bagaimana hal ini bisa terjadi di khususnya di wilayah Cianjur yang notabene kota santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati ini saat ini saya kedatangan senior saya ya, Mas Supriyanto, yang saya dulu mengenalnya adalah yang terus-menerus dan tidak bosan-bosan untuk berdakwah tentang syiar agama Allah. Saya diamanahi di sini sebagai Sekretaris Umum DKM Masjid Agung Cianjur karena memang mungkin bisa saja saya dipaksakan karena kapasitas dan kualitas saya mungkin sebetulnya tidak mumpuni. Tapi kita mencoba berkontribusi menjadi salah satu pengurus masjid karena tujuannya adalah mewakafkan diri saya, waktu saya untuk masjid, wabil khusus DKM Masjid Agung Cianjur. Juga saya mewakafkan diri sebagai Ketua FK2 DKM, yang mana FK2 DKM ini adalah Forum Komunikasi Ketua DKM se-Kabupaten Cianjur. Jadi para ketua DKM diwadahi di FK2 DKM. Kalau istilah Pak Bupati itu Raja Ketua DKM se-Kabupaten. Mantap. Nah, kenapa demikian? Karena memang apapun alasannya, Ketua DKM adalah merupakan leader di salah satu masjid, sedangkan masjid adalah merupakan sumber informasi yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Terkait juga informasi yang saat ini sedang viral, pernikahan, dan memang pernikahan ini harus diramaikan sebetulnya. Karena ibadah yang harus diramaikan itu adalah pernikahan supaya tidak timbul fitnah ya. Cuma ini ramainya beda lagi ya. Ramainya ini lebih ramai gitu ya. Pernikahan ini lebih ramai karena apa? Karena memang yang dinikahkannya itu sejenis gitu. Karena pernikahan sejenis tidak ada gitu kan. Pernikahan sejenis ini sehingga lebih ramai. Makanya kata Rasul ketika sebelum kita meminang yang akan dijadikan istri, maka walaupun dia bercadar, kata Rasul boleh dilihat wajahnya. Ya, artinya supaya tidak tertipu di sini.
Tahu-tahu misalkan dia bercadar, ternyata pas dinikahi sebelumnya dia tidak diperlihatkan wajahnya, termasuk tangannya bisa diperlihatkan itu ya kepada seorang laki-laki. Ternyata pas dinikahi, oh ternyata misalkan hidungnya tidak ada sebelah, nah itu sehingga dibolehkan untuk melihat ya bagi seorang calon pengantin yang melaksanakan pernikahan. Nah tentunya di sini juga mungkin harus dilihat kepada calon laki-lakinya juga. Ya siapa yang berhak, ya mungkin kalau laki-lakinya itu dilihat oleh si walinya. Jadi jangan sampai saat ini tertipu. Dia ngaku laki-laki padahal dia perempuan. Ya. Tapi kalau sebelumnya di cross check, saya yakin kan itu akan ada ya dari postur tubuh. Walaupun memang muka bisa dirubah ya. Tapi kan bagian intim tertentu itu tidak bisa dirubah. Nah, nanti pun ketika si calon istrinya ini, si calon suaminya yang ini adalah perempuan, ketika mau di cross check sama si bapaknya ataupun walinya, mungkin dia juga akan merasa ketakutan. Nah, gitu. Jadi pernikahan yang di Sukaresmi kemarin itu saya kira tidak sah. Karena pernikahan sejenis. Jangankan pernikahan sejenis, pernikahan beda agama pun itu tidak sah. Oh, tidak sah ya. Tidak sah. Jadi ketika suaminya perempuannya Islam, ini si laki-lakinya non-Islam, karena tergiur dengan uang, taruhlah, Bu, saya nikahi anak ibu, saya kasih 50 juta, saya agamanya Kristen, mungkin dia nolak kalau 50 juta. Ketika ditawarkan 200 juta, apa yang bisa dikatakan ya? Bu, nih saya nikahi anak ibu yang perempuan, saya ini non-Islam, tapi tolong saya restui, saya kasih ibu uang 200 juta. Pasti dia juga akan sedikit goyah keimanannya. Ini 200 juta loh. Nah, walaupun dia Kristen, walaupun dia agamanya Yahudi ataupun Nasrani. Nah, itu pun tidak dibenarkan dan tidak sah pernikahannya karena beda agama. Apalagi ini sejenis. Ya. Karena apa? Tujuan pernikahan itu adalah mukasirum bihil umam, memperbanyak keturunan. Nah, sedangkan kalau sekarang perempuan dengan perempuan, ya mau punya keturunan bagaimana? Ya, tidak akan ada. Yang jelas itu kan timbulnya adalah lesbi. Ya, lesbi juga itu dikutuk. Dikutuk. Iya, walaupun ada orang perempuan lebih baik saya pacaran dengan perempuan lagi biar tidak hamil, tapi itu kan dikutuk. Menyukai sesama jenis. Nabi Lut alaihissalam juga saat itu kan umatnya yang menyukai sesama jenis oleh Allah kan langsung dibalikkan. Nah, itu jadi Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu adalah supaya memang bisa berkeluarga, bukan artinya sejenis dengan sejenis. Kalau saat ini dibiarkan, misalkan pernikahan sejenis ini tidak diproses secara hukum, khawatir nanti tahun depan, bulan depan akan dituruti oleh orang-orang yang selanjutnya. Sekarang banyak orang yang menyukai perempuan itu. Kalau ini tidak diproses secara hukum. Makanya saya harapkan kepada pihak-pihak terkait ini diproses secara hukum. Gitu. Siapa yang di sini yang memang bersalah itu harus diproses. Karena apa? Untuk membuat dampak jerak kepada masyarakat Cianjur ini. Kalau ini dibiarkan, wah itu juga tuh bisa pernikahan sesama jenis. Nah, apalagi kan di luar negeri sudah terus menggebu-gebu ingin disahkan kan? Undang-undang pernikahan sesama jenis. Wah, itu lebih bahaya lagi. Jadi dimohon juga kepada para orang tua dan juga saya informasikan kepada seluruh ketua DKM se-Kabupaten Cianjur, karena saya mungkin selaku ketua FK DKM berkewajiban juga tolong teliti ketika ada sebuah pernikahan di kampungnya, teliti ini dari mana. Makanya ketika mau nikah itu kan harus ada NA dulu, harus ada juga lapor ke RT supaya apa? Supaya tidak terjadi salah dalam pernikahan ini. Gitu. Jadi himbauan ya, himbauan selalu kaitan dengan tadi jangan sampai terulang lagi ya. Ke seluruh masjid-masjid ya, seluruh masjid-masjid. Ya kalau perlu ya secepatnya syukur ada ada pembinaan ya. Maksudnya dengan adanya pembinaan ini mungkin ya Bang Arsanya nanti DKM ini juga akan lebih ini lagi karena menjadi sentral di daerah-daerah gitu ya. Oh ya, sedangkan di masjid itu di Cianjur ada berapa itu yang bergabung itu ada berapa ratus ribu itu? Menurut data masjid itu ada Masjid Jami nih. Masjid Jami itu ada 6.000
6.000 ya. 6.000 se-Kabupaten Iya, Cianjur. iya. Dari setiap masjid jami itu biasanya suka ada musola kan Musola. per RT. Itu iya. biasanya 3, batas minimal paling 2. Jadi bisa dibayangkan berarti kalau dikali 3 kali 6.000. Berarti ada 18.000 ya. Iya, iya. 18.000 masjid. Iya. Yang mana ini adalah yang akan menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat Iya, iya. ya, terkait pernikahan, terkait apakah yang masih dalam keadaan iddah bisa dinikah atau enggak, itu tugas para ketua DKM, dan insya Allah juga dalam waktu dekat nih FK2 DKM Iya, bagus. Ya. minggu depan kita akan mengadakan pertama diklat imam dan khatib, iya, bagus. yang bagus. kedua juga pemulasaraan jenazah Iya, nih, iya. yang ketiga termasuk pembekalan tentang masalah bab pernikahan ini. Iya, iya, iya. Ya, supaya apa? Supaya masyarakat itu tahu, karena memang bisa saja masyarakat tidak tahu. Asal laki-laki dia suka sama anak saya, dia ngasih uang, mau menikahi anak saya izinkan, padahal dia agamanya non-Islam. Nah, bisa ada saja seperti itu. Nah, ini insya Allah tugas para ketua DKM, bukan berarti di sini ketua DKM juga dituntut untuk bisa memiliki informasi yang sangat luas, gitu. Karena biasanya ketua DKM ini adalah ujung tombak. Ketua RT pun kadang-kadang mau ada apa-apa gimana ketua DKM dulu. Aku Ketua FK2 DKM Kabupaten Cianjur menghimbau dan menginstruksikan kepada seluruh ketua DKM agar senantiasa berhati-hati, karena memang pernikahan adalah merupakan ibadah yang sakral dan juga ibadah yang harus dipublikasikan, sehingga di sini ketua DKM juga berkewajiban untuk meneliti calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, sehingga tidak terjadi penipuan seperti halnya di Sukaresmi. Dan juga saya menghimbau kepada seluruh orang tua, diharapkan juga jangan sampai tergiur dengan iming-iming uang sehingga bisa merelakan anaknya dinikahi oleh non-Islam, apalagi merelakan anaknya dinikahi oleh sesama jenis. Itu yang memang sangat tidak diperbolehkan oleh agama kita. Mudah-mudahan cukup di Sukaresmi ini adalah merupakan hanya satu kali saja dan tidak akan terulang kembali. Dan mudah-mudahan masyarakat Cianjur juga wajib terus untuk mencari informasi, baik informasi tentang agama, informasi juga tentang umum. Wabil khusus juga para ketua DKM diharapkan untuk senantiasa menginformasikan bahwa tidak diperbolehkan pernikahan sesama jenis, pernikahan non-Islam ataupun juga beda agama. Itu saja. Billahi bisabil haq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah agak lama juga nih, rasa nikmat enak nih. Mudah-mudahan panasnya ya bermanfaat sekali, khususnya untuk umat Islam di Cianjur pada umumnya semuanya. Mudah-mudahan hal tidak terjadi lagi pernikahan sejenis ya di wilayah khususnya Sukaresmi ya. Sukaresmi jangan sampai nanti terulang lagi, dan mudah-mudahan Cianjur ini selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Dan kita tetap mengajak dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, wastaghfirullah. Terima kasih Hajengan ya, sebagai Ketua FK2 DKM Kabupaten Cianjur, juga Sekretaris Umum DKM Masjid Agung yang menjadi sentral. Insya Allah kita doakan juga mudah-mudahan Pak Bupati beserta jajarannya selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya, dalam pertolongan salah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hai, lagi foto-foto ya? Dari mana nih? Teman-teman dari mana? Dari Sukabumi. Sukabumi, jauh gening. Oke deh, berarti ini lagi liburan atau
kuliah atau gimana? Atau sengaja main aja ke sini? Sengaja main. Oke, Sukabumi. Dengar nggak tentang pernikahan sesama jenis di kabupaten? Tahu. Nah, bagaimana menurut kakak tentang pernikahan sesama jenis di perempuan sama perempuan? Menyikapinya orang Sukabumi. Nggak tahu. Kaget juga. Kaget kok bisa maksudnya teh